Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misanti lanjutkan lagi. Ini video masih tentang mikroskop ya. Nah sekarang Misanti mau menjelaskan bagaimana caranya kita menggunakan alat ini gitu ya. Nah jika dalam praktikum Misanti akan meminta ke kalian untuk bisa bagaimana caranya meletakkan mikroskop ini di atas meja penelitian kita. Nah, caranya adalah ketika kalian keluarkan dia dari kotaknya, alat ini dari kotaknya, kalian bisa memegang mikroskop dengan cara seperti ini. Letakkan tangan kalian pada lengan mikroskop, lalu kemudian topang kaki mikroskopnya dengan satu tangan kalian yang lain. Setelah itu, kalian bisa letakkan mikroskop ini di atas meja tempat kita ingin melakukan pengidentifikasian, ya. Kemudian tahap yang keduanya adalah kita bisa mengatur mikroskop ini sesuai dengan posisinya kita agar kita nyaman dalam penggunaannya, ya. Nah, terus kemudian juga jangan lupa kalian atur terlebih dahulu lensa objektif yang ingin kita gunakan. Dalam penggunaan mikroskop biasanya kita akan menggunakan lensa objektif yang perbesarannya lebih kecil, ya, paling kecil terlebih dahulu. Nah, lalu kemudian setelah kita telah mengatur lensa objektifnya, nah selanjutnya kita mengatur lensa okuler dan kemudian kita mengatur cerminnya. Ya, cermin ini kan tadi saya katakan dia adalah sebagai sumber cahayanya, jadi memantulkan cahaya dari cahaya matahari. Ya, kemudian biar dia bisa masuk, cahaya mataharinya bisa masuk. Dan tadi setelah kalian telah mengatur cahayanya, nah kalian bisa mengatur diafragma. Diafragma tadi saya katakan, diafragma ini bisa mengatur jumlah intensitas cahaya yang kita butuhkan dalam penggunaan mikroskop ini. Nah, kalau kalian sudah merasa bahwa cahaya yang kalian gunakan atau yang kalian dapatkan adalah sudah cukup, maka kalian bisa langsung melihat objek kalian. Objek yang pengen kita lihat itu bentuknya seperti ini, nah ya, ini namanya preparat. Kebetulan saya pakai preparat akar monokotil. Mungkin nggak kebayang ya, akar monokotil macam mana. Kalian kemarin sudah mengetahui saja perbedaannya, tapi belum bisa melihat bagaimana sih bagian dalamnya gitu ya. Nah, untuk melihat bagian dalam dari organ tumbuhan ataupun kita ingin melihat anggota dari kingdom protista, maka kita bisa menggunakan mikroskop ini. Nah, sekarang saya ingin melihat objek ini. Nah, kalian bisa meletakkannya di atas meja objek ya. Setelah itu kalian bisa arahkan objek yang pengen kalian lihat pada lensa objektifnya ya. Jadi benar-benar tepat berada di bawah lensa objektif yang kita gunakan. Kemudian kalian bisa mendapatkan gambar dengan cara memutar makrometernya ya. Tadi saya katakan makrometer adalah bagian yang bisa berfungsi untuk mendapatkan gambar secara cepat, memfokuskan gambar secara cepat. Kalian bisa menurunkan tabungnya dengan memutar makrometernya. Nah, kebetulan ini yang saya sedang lihat. Nah, saya sudah dapat gambarnya nih secara cepatnya nih, gambar biasanya gitu ya. Nah, kemudian setelah kalian sudah mendapatkan gambarnya, kalian bisa menjepit objek kalian ini dengan menggunakan klep ya, biar agar preparat yang kita sedang perhatikan tidak lari kemana-mana, maksudnya tidak bergerak kemana-mana. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya kita ingin mempertegas gambar kita, ingin memperjelas gambar kita, kalian bisa memutar tombol, bisa memutar pemutar mikrometer ini ya, biar gambar yang kalian lihat terlihat lebih jelas lagi. Alhamdulillah saat ini Misanti udah dapat gambar yang udah jelas bagian-bagiannya. Lalu kemudian pakai perbesaran objektif yang kecil ini kurang puas gitu ya, kurang bisa terlihat bagian yang lebih kecilnya lagi. Nah, kalian bisa memutar atau bisa mengganti lensa objektifnya dengan perbesaran yang lain. Nah, tinggal kalian putar apa tadi nih? Tinggal putar revolvernya ya. Kalian tinggal putar revolvernya, ganti. Nah, sampai dia berbunyi klek. Nah, ya sampai bunyi klek. Nah, nanti lensa objektifnya berarti udah settle kalau sudah berbunyi. Tinggal kalian ganti. Nah, kalian bisa mengaturnya kembali gambar yang ingin kalian lihat. Nah, saat ini alhamdulillah ukurannya sudah jauh lebih besar yang Misanti lihat. Lalu kemudian Misanti bisa melihat silem dan floem yang terdapat di dalam akar monokotil ini ya, dan gambarnya juga sudah cukup tegas, cukup jelas sekali karena tadi Misanti
memutar lensa, memutar mikrometernya ya. Nah, alhamdulillah gambarnya sudah terlihat. Nah, seperti itulah cara menggunakan mikroskop. Oke, sampai di sini saja video yang Miss nanti bisa kasih ke kalian. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kalian, dan juga walaupun kita belajar secara online, secara virtual, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kalian dalam menuntut ilmu. Kita akhiri pembahasan kita dengan baca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelisnya, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.